Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, Mas Agung, kaitannya tentang masih STB, karena salah satu rekomendasi dari Rakornas KPI ini kan berbicara mengenai masalah STB. Kalau masih industri bersikukuh dengan data yang ada, kemudian pemerintah juga punya data yang lain, padahal data yang lain, contoh yang tadi saya sampaikan, bahwa Jabodetabek itu sejak awal sudah disepakati bahwa yang butuh STB itu kan hanya 480.000 STB, dan itu sudah dilakukan gitu kan. Tapi ketika sedang akan di-off-kan gitu kan pada tanggal 2 November ini, industri memunculkan data bahwa yang masih bisa yang mengakses siaran TV digital terestrial masih di bawah 40% gitu kan. Ini gimana komentar Mas Agung, dan apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini? Iya, kalau yang pertama memang persoalan klasik ini adalah data ya, dari dulu selalu tidak sinkron. Ya semoga ini pembelajaran buat kita semua terkait dengan data. Nah kalau setahu saya tetap ada problem terkait dengan rumah tangga yang wajib disubsidi gitu. Karena kan bagaimanapun kalau misalnya inflasi tinggi ya, terus kemudian ada persoalan ekonomi, tentu rumah tangga yang miskin, katakan demikian, itu akan bertambah, dan ini tidak tercatat dalam data awal walaupun jumlahnya tidak besar. Nah oleh karena itu kalau subsidi sudah sesuai dengan data awal tetapi kemudian masih ada rumah tangga yang kategorinya mirip tapi tidak terikot dalam data pemerintah, maka itu wajib diberikan subsidi. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua terkait dengan 40%, baru 40%. Ini problemnya di mana? Begitu, apakah di rumah tangga yang non subsidi, yang sebetulnya TV-nya masih analog, tapi dia belum punya set-top box. Nah kalau ini problemnya, maka pemerintah harus menyediakan set-top box dengan harga terjangkau. Nah pemerintah itu kan sudah punya posko ya katanya ya. Nah posko ini harus disosialisasikan terus-menerus secara masif agar kemudian masyarakat itu tahu bahwa kalau mereka sulit nonton TV itu bisa mengakses posko. Kan gitu, dengan harapan dapat informasi terkait dengan set-top box. Nah ini harus proaktif pemerintah dalam memberikan informasi atau sosialisasi pasca ASO gitu, sehingga mereka itu tahu ya, masyarakat tahu, dan bila mana perlu memang bekerja sama dengan pemerintah daerah, apalagi kemudian Mendagri itu juga akan melakukan sosialisasi. Jadi semua kementerian saya kira yang terlibat dalam hal ASO ini perlu dilibatkan. Yang kedua, Menteri Perdagangan ini menarik, Prof Yuda ya. Sebetulnya saya pernah mendengar skema dari pemerintah, dari Kominfo, bahwa kalau TV warga masih analog, maka dia bisa tukar tambah gitu dengan TV digital yang baru. Nah, lalu dihargai TV analognya, dikasih TV digital dengan cicilan selama setahun. Nah, ini formula itu masih ada nggak? Ini yang kita pertanyakan ke pemerintah. Ya. Nah kalau memang formulanya itu ada, maka ya pemerintah harus sosialisasi kepada warga yang kalau sekarang ini Jabodetabek, agar ketika mereka, wah ini harga set-top box kok mahal banget ya, sampai 500.000 gitu. Saya dengar, kita beli TV aja, mumpung TV kita ini masih analog tapi tahun 2000 misalnya atau 2020, ada loh Kang, ini saya lihat masuk ke WA saya, mereka beli TV flat tahun 2020, ternyata TV-nya analog. Iya, betul. Nah, makanya bisa itu nanti misalnya ke toko, ada kebijakan pemerintah dibeli, kemudian dapat TV digital yang baru, mereka boleh kredit. Nah, saya juga minta kepada Kemkominfo untuk berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan untuk menyetop perdagangan TV analog. Ya, jadi jangan ada lagi nih TV analog di pasaran. Nah,
Jangan sampai masuk lagi tuh atau diproduksi lagi setelah ASO. Nah, kira-kira begitu, Kang. Baik, ya baik, Prof. Yuda. Dalam pekan depan itu kan menurut informasi Kota Surabaya, Semarang, kemudian Jogja, Bandung, dan Kepulauan Riau yang akan melakukan proses analog switch off. Dan menurut informasi yang saya dapat, distribusi STB-nya sudah sampai 80% persentasenya. Nah, kalau Prof. Yuda pasti melihatlah dinamika Jabodetabek. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dinamika yang terjadi di Jabodetabek yang begitu hangat itu tidak terjadi di 5 kota selanjutnya, Prof. Yuda? Ya, saya kira beberapa pelajaran dari Jabodetabek, ya. beberapa Halo, Prof. Pengalaman. Baik, Prof, ada gangguan sinyal? Halo, Prof. Kang Iris, halo, ya. Halo, Prof. Gimana sekarang? Halo? Silakan, Prof. Silakan, Prof. Halo? Ya, silakan, Prof. Halo, Prof. Silakan, Prof. Lagi ada gangguan sinyal ini, Mas Agung. Kira-kira pertanyaan yang sama, Ya, apa yang harus dilakukan pemerintah? Jadi saya ingin melanjutkan terlebih dahulu Ya, silakan, Prof. Ya, Bang. Halo, gimana sekarang, Kang Iris? Silakan, Prof. Silakan. Ya, Kang Iris. Ya, mohon maaf ini. Ya, Ya. ini mungkin karena jaringan juga ini kan secara digital juga sering kali walaupun sudah digital tetapi sering kali kalau ada angin juga hilang juga kan. Ya. Ada beberapa keluhan seperti itu. Ya, kayak gitulah kira-kira sinyal smartphone telepon kan kayak gitu juga. Saya tertarik dengan pernyataan Mas Agung tadi, sekaligus saya mau mencoba untuk memberi saran, gitu. Memberi saran kepada Kementerian Perdagangan untuk, saya kira gini, perusahaan atau industri TV kan tidak mau rugi ya. Jadi yang saya maksud industri TV ini bukan perusahaan televisi yang menyiarkan, tetapi yang membuat perangkat penerima, gitu, ya kan? Jadi yang dijual di toko-toko itu kan rata-rata tidak semua atau belum semuanya digital. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman Jepang, maka seharusnya Kementerian Perdagangan mengeluarkan sebuah instruksi bahwa semua toko yang jual TV analog itu harus menaruh sebuah pengumuman atau stiker di atas TV itu bahwa TV ini masih analog. Sehingga kalau Anda mau pakai TV ini, maka kalau Anda mau beli, Anda harus juga membelinya dengan set-top box-nya. Jadi bundling gitu. Jualnya bundling dengan set-top box. Nah, terus kemudian kalau yang jual sudah digital, kemudian diberi penjelasan bahwa ini sudah TV digital. Sehingga masyarakat kalau pas beli TV itu tidak tertipu atau tidak merasa dirugikan karena dia sudah mengetahui apa yang dia akan beli gitu ya. Nah, sehingga mungkin ini salah satu yang harus dilakukan Kementerian Perdagangan. Nah, ini yang kalau ini dilakukan, misalnya tadi juga ada informasi bahwa TV-TV analog masyarakat yang bisa ditukar tambah dan sebagainya. Saya kira itu adalah salah satu solusi untuk bisa mempersiapkan masyarakat terlebih dahulu supaya tidak terjadi apa yang terjadi di Jabodetabek kemarin, gitu. Karena akhirnya kemudian ketika analog switch off itu diselenggarakan, kita tidak akan lagi menemukan masyarakat yang tidak memiliki pesawat penerima TV siaran digital, gitu, ya kan? Karena kita sudah mempersiapkannya. Jadi memang harus prepare-nya harus lebih dulu ke masyarakat sebenarnya, gitu ya. Nah, sehingga supaya tidak terjadi apa yang terjadi di Jabodetabek. Nah, catatan pentingnya adalah bahwa
kalau ada selisih data dari tadi Kang Eri sudah mencoba menyinggung soal selisih data, saya kira orang hukum ditanya soal selisih data, saya kira pembuktian adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa mana data yang valid, mana yang tidak gitu ya. Kalau terus kemudian dikatakan bahwa masih ada rakyat yang tidak menerima siaran, terus kemudian tidak memiliki set-top box, ya tentu saja tunjukkan saja di mana mereka, dan ketika itu ada masalah, dan disitulah peran pemerintah untuk kemudian memberikan set-top box secara gratis kalau memang secara ekonomi harus diberikan bantuan, atau mungkin dengan tindakan-tindakan afirmatif lain yang bisa untuk membantu penyelesaian terhadap masyarakat yang mungkin tidak mampu untuk menyediakan set-top box sendiri gitu. Jadi saya kira itu tidak perlu, soal data itu saya kira merupakan suatu hal yang justru harusnya saling melengkapi ya menurut saya ya. Misalnya gini, ada data yang mengatakan sebagai pembanding, itu data menunjukkan untuk satu wilayah kota tertentu masih sekian persen yang menerima siaran TV di TV digital. Gitu. Nah itu yang seharusnya kemudian pemerintah olah menjadi masukan buat pemerintah untuk kemudian mencari daerah mana yang dimaksud. Terus kemudian mencoba mengatasi masalah itu, dan akhirnya ini bisa terlaksana, dan penyiapan masyarakat untuk ready to digital itu kemudian tercapai gitu kan, dan sehingga kemudian tidak ada alasan lagi bahwa kita mengatasnamakan masyarakat yang kemudian itu akan menghambat proses analog switch off ini. Saya kira itu Kang Yaris. Sangat menarik Prof apa yang disampaikan oleh Prof, tapi di segmen terakhir nanti saya ingin menanyakan secara lebih khusus mengenai peran KPI di era TV digital ini, setelah tadi kita di 3 segmen ini membahas mengenai masalah rekomendasi Rakornas KPI. Kita akan lanjutkan setelah beberapa informasi berikut.